Betul. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih yang terhormat founder SSW Group Bapak Haji Masturi Firmansyah, kemudian Ibu Elis Ratnasari, kemudian yang terhormat AA Rijal, Bapak dan Ibu sekalian, mitra PTBS khususnya yang tergabung di Ahmad Sinergi Award yang berbahagia. Salawat serta salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan bertemu di arena Zoom meeting ini dalam sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sahabat Sinergi Award, sebelumnya terima kasih kepada Rijal yang telah memberikan kewenangannya kepada saya untuk memandu training kemahiran produk knowledge, upaya peningkatan hasil peternakan dan perikanan dengan suplemen ternak pada kesempatan malam hari ini. Seperti tema utama training malam hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang upaya peningkatan hasil peternakan dan perikanan dengan suplemen ternak, tentunya produk dari PTBS, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, yaitu produk-produk seperti EcoFit dan EcoFit Base, kemudian Eco Farming Original juga bisa dipakai untuk peternakan. Kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu dari Bapak Edi, Insinyur Haji Edi Wahyudin. Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin ini adalah insinyur peternakan Universitas Udayana Bali, lulus tahun 1981. Bapak dari 3 anak ini juga adalah berlatar belakang seorang politisi dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Baik, akan saya sampaikan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Insinyur Haji Edi Wahyudin. Lahir di Dompu, Nusa Tenggara Barat, 65 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Oktober 1956. Bapak dan Ibu sekalian, meski sudah terlambat beberapa hari lalu, ada baiknya kita ucapkan selamat ulang tahun kepada beliau yang ke-65 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemurahan rezeki untuk yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang beristrikan seorang pensiunan dokter ini dikaruniai 3 orang anak, putra dan putri. Anak pertama beliau kembar dan keduanya berprofesi sebagai dokter. Sedangkan anak ketiga saat ini sedang mengenyam pendidikan
di Pascasarjana Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor. Selain beliau seorang politisi, beliau juga seorang profesional di berbagai perusahaan peternakan, khususnya peternakan ayam, selama 26 tahun. Saat ini beliau istiqomah di komunitas sahabat karib Smart Synergy Works Group, pimpinan Abi Masturi Pimansah dan Umi Elis Ratnasari. Amin. Dan kita juga berharap beliau bisa didaulat sebagai konsultan peternakan di PT BES, paling tidak di komunitas SSW Group. Karena itulah kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Supaya nantinya Bapak dan Ibu bisa minimal jadi pendamping para peternak dan para petani di daerahnya masing-masing. Silahkan Bapak dan Ibu dengarkan betul-betul apa yang akan dipaparkan oleh narasumber ini. Dan misalnya nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, akan kita berikan waktu untuk materi tanya jawab, yaitu sesi tanya jawab setelah Pak Edi menyampaikan semua paparan materinya. Baik, rasanya tidak perlu lagi saya berkata-kata. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin untuk menyampaikan paparannya. Kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih moderator yang luar biasa. Ini moderator yang paling lengkap ini menyampaikan CV daripada narasumber, ya kan? Rupanya keluar pada hari ini yang beliau wawancara saya. Dia kemarin beliau telepon, lalu kemudian ditanya-tanya, rupanya untuk bahan disampaikan pada malam ini ya. Terima kasih Pak Mamat ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin. Founder Abi Masturi dan Umi Elis yang hari ini, minggu-minggu ini kita lihat sudah tembus lagi 1 luxury sehingga menjadi 2 luxury. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita sampaikan selamat. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa singgah pada Abi Masturi dan Umi Elis. Dan mudah-mudahan juga tertular juga pada kita semua yang ada di SMP Group ini. Bapak Ibu sekalian, dengan memuji dengan memanjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah telah memberikan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita, sehingga sudah sepantasnya juga kita harus bersyukur, dan sudah sepantasnya juga lah kita tetap beribadah kepadanya, tetap berzikir kepadanya. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita juga tetap dilimpahkan rezekinya, kesehatannya, sehingga kita tetap berada dalam keimanan. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita sudah untuk kedua kalinya kita mengadakan pendalaman tentang produk knowledge ini, yaitu salah satu produk yang dimiliki oleh PT BES itu yang ada di sektor peternakan, yaitu EcoFit dan EcoFit BES. Nah, mungkin kawan-kawan yang lalu sudah memperdalam, lalu kemudian saya hari ini lebih banyak ingin berdiskusi sebenarnya, karena paling tidak Bapak Ibu sekalian setelah menjalankan dan setelah jalan melakukan prospek, melakukan presentasi sebagainya,
dan juga ada hal-hal yang barangkali ditemui di lapangan tentang produk-produk peternakan ini, barangkali kesempatan yang baik ini kita diskusi. Nah, nanti saya dibantu oleh Rizal untuk beberapa materi yang akan ditampilkan. Jadi berbicara mengenai peternakan ayam, kita berbicara mengenai peternakan. Apakah ternak besar, ternak ayam, ternak baik kepada ikan dan sebagainya, di dalam rangka kita mengelola sebuah usaha itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita memang harus menyoroti 3 hal seperti ini. Jadi sesuatu produksi akan lebih bagus, akan lebih baik, secara optimal bisa didapatkan oleh petaninya apabila posisi itu didukung oleh bibit yang baik, kemudian pakan yang baik, dan manajemen yang baik. Jadi ketiga faktor ini semua berkaitan dan mempunyai kedudukan yang sama. Kalau di suatu peternakan misalnya, kalau bibitnya baik, ternyata pakannya tidak baik, walaupun manajemen baik, tentu juga tidak optimal. Jadi, tuh, bisa didengar ya? Itu apa? Ada gangguan nggak? Udah? Oke. Jadi segitiga tadi itu segitiga sama sisi, di mana ketiga faktor itulah yang menentukan keberhasilan seseorang atau keberhasilan sebuah peternakan. Jadi kalau bibit yang baik, kalau tidak didukung oleh pakan dan manajemen baik, tentu juga hasilnya tidak optimal. Demikian juga di dalam kalau misalnya kita mempunyai pakan yang baik, lalu kemudian bibitnya kurang baik, manajemennya baik, juga tidak hasil baik, tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kalau kita memiliki bibit yang baik, pakan yang baik, dan kalau dimanage dengan tidak baik, akhirnya juga kita tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi ketiga hal ini memang sangat menentukan untuk optimalisasi daripada hasil sebuah peternakan itu. Jadi yang dimaksud dengan manajemen di sini termasuk dari kita membangun kandang dan sebagainya, lalu kemudian bagaimana ada program-program vaksinasi, program manajemen lainnya. Karena Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan sesuatu masalah atau komplain misalnya ketika kita sudah memberikan kita punya produk, ternyata hasilnya tidak mendapatkan yang baik. Nah, tentu kawan-kawan nanti harus periksa dulu di sini. Jadi kalau di pertanian itu kan kita mesti cek pH ceritanya kan gitu. Nah, kalau di sini memang harus ada, mesti diteliti juga. Jangan sampai nanti kita menjadi sasaran empuk juga buat mereka komplain sebagainya. Jadi bibit yang baik, pakan yang baik, dan manajemen yang baik itu akan mendukung hasil-hasil yang baik. Ini ketiga hal ini menjadi hal yang paling pokok. Nah, bicara tentang pakan, ya kan? Tentu bicara tentang pakan karena produk kita ini adalah merupakan suplemen daripada pakan. Nah, pakan daripada ternak itu ada yang juga merupakan sumbernya dari biji-bijian dan juga ada yang juga dari rumput dan sebagainya, ya kan? Daun-daunan apa segala itu. Nah, dalam hal pakan, sumber pakan ini juga mayoritas 70% daripada produksi itu. 70% biaya produksi itu jatuh pada pakan. Ya kan? Karena itu pakan yang ini harus betul-betul mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen yang betul-betul sangat lengkap sehingga ternak itu sendiri mampu berproduksi secara optimal sesuai dengan genetikanya, ya kan? Nah, karena itu kita ini karena 70% daripada komponen biaya itu ada pada pakan, tentu ini juga potensi juga buat kita semua. Jadi bayangkan kalau pakan itu sendiri untuk ternak misalnya, untuk ternak ayam saja misalnya itu
berjuta-juta ton yang diproduksi oleh pabrik pakan itu, ya kan? Nah, karena itu vitamin yang kita miliki sekarang, EcoFit maupun EcoFit Base ini melengkapi apa yang tidak terdapat di dalam pakan itu. Nah, kalau kita lihat, barangkali A bisa tampilkan yang lengkap dulu sebagai bacaan kawan-kawan. EcoFit dulu. Rizal? Oke, Pak Haji. Ya, terus ditampilkan aja yang itu, yang slide-nya. Ya. Saya hanya sepintas saja supaya kawan-kawan yang barangkali untuk yang baru nanti bisa membuka dan bisa membaca. Mudah-mudahan semua juga sudah memiliki di HP-nya masing-masing tentang chart daripada PDF daripada EcoFit dan EcoFit Base ini, ya kan? Nah, yang paling pokok itu. Nah, karena itu yang kita miliki EcoFit dan EcoFit Base ini adalah zat pelengkap, ya kan? Zat pelengkap yang ada pada pakan itu sendiri, ya kan? Jadi ini EcoFit, ya kan, terus berjalan aja ya. Lalu kemudian ini juga fungsi-fungsi daripada 7 faktor penentu produktivitas tadi ya, saya singkat aja, ini ada 7 tapi ini pokoknya 3 hal tadi kan. Jadi ini pakan ini adalah merupakan sumber nutrisi, ya kan, bagi ternak dengan komposisi 70% ya. Terus nah, pakan utama ternak, terus ini bisa dibacalah oleh Bapak sekalian. Yang paling penting saya lihat komposisinya yang nomor, terus ini komposisi utama ya, komposisi utama daripada pakan itu sendiri. Jadi pakan itu terdiri dari karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, ada vitamin dan seterusnya yang bersumber daripada bahan-bahan baku daripada pakan ternak itu. Ada tepung ikan, ada bungkil kedelai, ada bungkil kelapa, ada bekatul, ada singkong, ya kan, ada sumber-sumber vitamin mineralnya, macam-macam lah. Jadi sebenarnya pakan ternak itu jauh lebih komplit dibandingkan dengan pakan kita sebenarnya, ya kan. Tetapi masih ada saja yang kurang daripada unsur-unsur itu. Tentu EcoFit ini juga akan memberikan, menyempurnakan atau mensuplai unsur-unsur yang kecil yang barangkali tidak ditemukan pada unsur-unsur yang elemen-elemen yang lebih besar tadi. Terus lanjut. Nah, inilah komposisi EcoFit ini. Jadi di dalam protein itu sendiri kan memang protein itu adalah kumpulan daripada asam-asam amino. Ya, nanti bisa dibaca kandungan-kandungannya. Nah, tentu di dalam asam amino yang ada pada jagung, yang ada pada bungkil kedelai dan sebagainya mungkin tidak sempurna adanya. Dengan demikian EcoFit ini menyempurnakan asam amino yang barangkali di makanan utamanya pun juga tidak lengkap. Nah, mineral pun juga sudah sangat lengkap, bisa dihitung NPK, Ca, magnesium dan seterusnya. Lalu kemudian ada asam-asam lemak, lalu kemudian ada vitamin dan sebagainya. Ini komposisi daripada EcoFit ini pun juga sangat lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah di dalam EcoFit ini pun juga sebenarnya ada yang istilah kita itu ada probiotiknya, ada hormon, ada bakteri yang nanti yang bekerja untuk membuat agar nitrogen yang ada pada bahan baku utama nanti bisa dicerna sedemikian rupa, bisa diolah sedemikian rupa oleh bakteri itu di dalam tubuh ternak, sehingga pakan-pakan ternak ini pun juga nanti hampir bisa dikonsumsi 98% oleh ternak, ya kan? Jadi hampir tidak banyak yang terbuang melalui kotoran-kotorannya. Jadi oleh karena itu ketika baik pakan maupun ikan sebenarnya ketika menggunakan EcoFit maupun EcoFit Base itu bau kotorannya pun juga sangat kurang, ya kan? Bau kotoran kurang karena apa? Karena bau kotoran itu lebih banyak disebabkan oleh karena nitrogen yang ada pada makanan itu terbuang melalui kotoran.
Tetapi dengan adanya EcoFit ini maka nitrogen itu sedemikian rupa diupayakan, diolah oleh EcoFit ini sehingga menjadi bahan yang betul-betul habis terpakai, habis tercerna oleh ternak itu sendiri. Lanjut, Ak. Nah, itu juga vitamin-vitamin yang hal-hal yang kecil terus. Nah, ini komposisi yang besar. Nah, lalu kemudian terus, nah, oke. Jadi yang paling penting yang paling penting juga bagaimana cara kita memakainya, ya kan? Jadi masing-masing dosisnya, masing-masing ternak itu terus jalan ya. Masing-masing ternak itu sudah ada juga dosis-dosis pemakaiannya, ya kan? Masing-masing ternak itu sudah ada dosis-dosis pemakaiannya. Nah, ini komposisinya terus. Nah, ini contoh. Nah, dosis aplikasi. Jadi nanti di sini ya, bagaimana cara menggunakannya, ya kan? Jadi kita punya EcoFit maupun EcoFit Base itu. Kalau EcoFit itu setelah dilarutkan dalam 1 liter nanti dicampurkan pada 1000 liter air. Sementara kalau EcoFit Base itu setelah diencerkan dalam 1 liter nanti kita larutkan dalam 300 liter air, ya kan? Nah, bagaimana kita menggunakannya? Ya, bagaimana terus? Nah, masing-masing ternak ini ada ada komposisinya. Nah, ada komposisinya untuk kita di ayam tadi. Balik lagi sedikit, ya. Jadi ini diunggas petelur. Ini kebutuhan pakan, kebutuhan minumnya, sebagainya kan sudah diatur di sini, ya kan? Nah, prinsip kalau di ayam itu berapa banyak sih kalau kita mau menggunakan EcoFit atau EcoFit Base ini kepada ayam? Bagaimana cara mencampurnya? Kan begitu. Sering pertanyaan seperti itu. Maka itu disesuaikan dengan jumlah minumnya setiap hari, ya kan? Jadi cara menggunakannya EcoFit maupun EcoFit Base itu lebih banyak digunakan melalui air minum. Nah, ayam itu sendiri, saya ambil contoh di ayam, itu makannya itu 100 gram per hari. Rata-rata lah. 100 gram per hari, lalu kemudian jumlah kebutuhan airnya itu 2 kali jumlah pakannya itu. Jadi kalau pakannya itu 100 gram per hari, maka air yang dibutuhkan itu 200 cc per hari, kan begitu. Jadi kalau ada ayam 1000, maka dia butuh 200 liter air, ya kan? Nah, ketika kita menerapkan berapa banyak sih yang kita mau pakai, ya tentu kita tidak menggunakan 100-200 liter itu adalah untuk 24 jam pemakaian daripada air. Nah, tentu kita mengambil seperempatnya saja lah, ya kan? Setiap 4 jam sudah selesai, ada komposisi EcoFit atau EcoFit di dalamnya, selebihnya air putih, kan begitu. Jadi kalau misalnya dalam 1000 ekor itu dia butuh 200 liter air, ya cukup 50 liter air sajalah kita gunakan EcoFit atau EcoFit Base. Dan demikian setelah itu kita pakai air putih. Misalnya EcoFit Base, ya kan, diencerkan sampai 300 liter. Jadi kalau 300 liter satu sasetnya itu, maka kita bisa menggunakannya sampai 6 kali, ya kan? Jadi kalau setiap hari untuk 1000 ekor misalnya dibutuhkan 50 liter air, udah campurkan aja. Nah, sementara tadi kita EcoFit Base itu sampai 300 liter kan. Nah, itu kan oleh karena itu kalau kita mau menggunakan setiap hari EcoFit Base, maka satu saset itu bisa dibutuhkan dalam waktu 6 hari. Setiap hari 50 liter, 6 kali 5 kan 300 liter. Nah, tentu kita tidak akan mencampurnya semua, kan begitu. Ambillah seperenamnya, dan seterusnya. Nah, demikian juga nanti tentang EcoFit-nya juga. Jadi karena itu 1000 liter, nanti disesuaikan dengan kebutuhan air minum. Nah, terhadap pakan-pakan hijauan-hijauan, baik untuk ternak besar sebagainya, biasanya di samping melalui air minum juga bisa
bisa disemprotkan atau dibasahkan juga. Dia punya hijauan-hijauan makan ternaknya. Sehingga yang paling penting bagaimana cara kita memasukkan EcoFit maupun EcoFit Bus itu ke dalam tubuh ternak bisa melalui dicampurkan, disiramkan kepada hijauannya, bisa melalui air minumnya, dan kalau ikan makan ikan sebagainya bisa juga dibasahkan pakannya dan sebagainya. Nah itu inti pokok lah daripada penggunaan EcoFit. Lalu kemudian bagaimana kita mengelola sebuah peternakan. Nah, memang EcoFit maupun EcoFit Bus ini ya kan bisa menambah kekurangan elemen-elemen yang tidak terdapat di dalam bahan makanan utama tadi. Ya kan? Saya sekarang memang belum mendapatkan hasil penggunaan daripada EcoFit Bus. Kalau di EcoFit-nya, ya kan, EcoFit-nya itu saya baru juga mendapat laporan dari Bima itu luar biasa bagus tentang pertumbuhan untuk ayam pedaging misalnya. Itu dia punya indeks prestasinya, itu kan ada ukuran prestasinya juga tuh ayam sebagainya itu. Indeks prestasinya itu di atas rata-rata. Jadi bisa sampai 350 IP-nya. Pada rata-rata dengan 300 pun juga sudah cukup baik. Ya kan, dan mitra kita sana. Tetapi EcoFit Bus misalnya saya sampai saat ini saya belum mendapatkan hasilnya. Terus yang nulis. Tetapi saya sekarang masih mencoba di ayam pembibit. Karena fungsi EcoFit Bus itu juga bisa menyuburkan ternak. Jadi saya punya mitra yang juga peternak pembibitan unggas yang sedang mencoba. Ini dalam waktu 3 bulan ini mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik lah. Ya kan, supaya ternak-ternak itu bisa berbicara di hadapan kita. Jadi itu pengantar Pak Mamat. Pengantar untuk kita diskusi. Mudah-mudahan saya lihat di chat ini sudah mulai banyak nih yang bertanya dan sebagainya. Mungkin kita akan bisa lebih hidup lah untuk dialog. Ya kan, daripada saya ngoceh sendiri kan. Begitu Pak Mamat, silakan dipandu mengenai diskusinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Haji Adi, luar biasa pemaparannya tadi. Memang tidak salah kalau beliau ini dijadikan konsultan peternakan khususnya di Smart Synergy Works. Beliau ini ya tidak salah gitu, memang di bidangnya di bagian insinyur peternakan. Apa yang disampaikan Pak Haji tadi saya pikir cukup gamblang dari sisi manapun. Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan produksi peternakan itu. Pertama bibit, kemudian yang kedua pakan, dan yang ketiga manajemen. Begitu. Ya. Dari salah satu ini tidak baik hanya, maka tidak baik semuanya gitu. Baik bibit, pakan maupun manajemen. Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin bisa diskusi aja lah. Mumpung ada ahlinya. Karena kalau kita untuk yang tadi itu mungkin bisa diminta sama Pak Haji, itu yang tadi itu Pak Haji apa tadi itu namanya? Slide tadi ya? Ya, ada semua ada. Ada ya? Semua ada, kan semua ada di WA-nya. Oh iya, iya. Bisa sama A juga bisa. Nah, itu bisa dipelajari, bisa diminta sama A. Rijal.